Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ishak Farid dari Prodi PAI semester 5 dengan NIM 2101015. Saya di sini akan membahas mengenai perbedaan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Di sini saya akan membahas 3 materi. Yang pertama yaitu penjelasan pendekatan kualitatif, yang kedua yaitu penjelasan pendekatan kuantitatif, yang ketiga yaitu perbedaan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai penjelasan pendekatan kualitatif. Gambaran umum penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif diterapkan sebagai cara berpikir umum dalam melakukan penelitian dengan fokus pada penjelasan eksplisit atau implisit mengenai tujuan penelitian kualitatif, peran peneliti, tahapan penelitian, dan metode analisis data. Pada dasarnya, penjelasan ini memberikan gambaran umum tentang kerangka, dasar, dan prinsip yang dilandasi penelitian kualitatif. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian kualitatif. Tujuan penelitian kualitatif difokuskan pada pemahaman dan penjelasan fenomena yang kompleks dalam konteks alamiahnya, dengan memberikan prioritas pada pemaknaan daripada generalisasi. Peneliti kualitatif bertujuan untuk menangkap perspektif subjek penelitian, baik individu maupun kelompok, dan menginterpretasikan data sesuai dengan situasi dan konteks. Ini menekankan pentingnya mendekati penelitian dengan sensibilitas terhadap makna dan konteks yang ditemukan di lapangan. Yang selanjutnya yaitu peran peneliti kualitatif. Peran peneliti kualitatif dijelaskan sebagai instrumen kunci dalam penelitian, menandakan bahwa peneliti terlibat langsung dalam pengumpulan dan analisis data, serta membangun hubungan yang baik dengan subjek penelitian. Selain itu, peneliti kualitatif harus memiliki keterampilan dan sikap tertentu, seperti kemampuan berkomunikasi dan sikap beradaptasi, berempati, kritis, kreatif, dan reflektif. Ini menekankan sifat interaktif terlibat secara personal dalam penelitian kualitatif. Yang selanjutnya yaitu tahapan penelitian kualitatif. Tahapan penelitian kualitatif diuraikan meliputi beberapa langkah, yaitu perumusan masalah, penentuan desain penelitian, pengumpulan data, reduksi data, tampilan data, penarikan kesimpulan, dan pelaporan hasil. Dikemukakan bahwa tahapan ini bersifat fleksibel dan interaktif, memungkinkan peneliti untuk kembali ke tahap sebelumnya guna memperbaiki atau memperkaya data analisis. Selanjutnya yaitu metode analisis data kualitatif. Metode analisis data kualitatif dijelaskan sebagai proses pengorganisasi, mengklasifikasikan, menginterpretasikan, dan menyajikan data dalam berbagai bentuk seperti narasi, tematik, atau kategorikal. Paragraf juga menyebutkan bahwa metode analisis data kualitatif dapat bervariasi tergantung pada jenis dan desain penelitian, serta mencakup penggunaan perangkat lunak seperti atlas, Magda, dan sejenisnya. Ini menyoroti keberagaman pendekatan dan alat dapat digunakan dalam analisis data kualitatif. Nah, selanjutnya yaitu penjelasan pendekatan kuantitatif, yaitu gambaran umum penelitian kuantitatif, yang mana pendekatan penelitian kuantitatif yaitu mengandalkan pengukuran objektif dan analisis matematis terhadap sampel data untuk membuktikan atau menguji hipotesis. Pendekatan kuantitatif melandaskan pada filsafat positivisme yang mengutamakan empirisme dan hubungan sebab akibat. Pendekatan kuantitatif menggunakan data terstruktur yang diperoleh melalui kuesioner, observasi, tes, atau instrumen lainnya. Data ini kemudian dianalisis dengan teknik statistik untuk menghasilkan angka atau generalnya. Yang selanjutnya yaitu karakteristik pendekatan kuantitatif. Di antaranya yaitu yang pertama,
Tujuan penelitian: mengukur dan menguji hipotesis. Tujuan utama penelitian kuantitatif adalah untuk mengukur variabel dan menguji hipotesis yang dirumuskan sebelumnya. Yang kedua yaitu peran peneliti, pengamatan yang objektif dan netral. Peneliti dalam pendekatan kuantitatif diharapkan bersikap objektif dan netral. Ini berarti peneliti berusaha untuk tidak mengaruhi atau membawa sudut pandang subjektifnya ke dalam penelitian. Yang ketiga yaitu pemilih subjek penelitian secara acak atau representatif. Subjek penelitian dipilih dengan menggunakan metode acak atau representatif untuk memastikan hasil penelitian dapat digeneralisasi ke populasi yang lebih besar. Yang keempat yaitu topik penelitian, spesifik, sederhana, dan mudah diukur. Topik penelitian dalam pendekatan kuantitatif cenderung spesifik, sederhana, mudah diukur. Hal ini mempermudah pengumpulan analisis data. Yang kelima yaitu ukuran sampel, besar tapi dangkal. Pendekatan kuantitatif cenderung menggunakan ukuran sampel yang besar, namun data yang dikumpulkan cenderung dangkal atau terbatas pada variabel yang diukur. Yang keenam yaitu format pertanyaan, tertutup, tetap, dan konfirmatif. Kuesioner atau instrumen pengumpulan data dalam pendekatan kuantitatif menggunakan pertanyaan yang bersifat tertutup, tetap, dan konfirmatif. Yang ketujuh yaitu metode analisis data, statistik. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan metode statistik. Ini melibatkan penggunaan teknik matematis untuk menginterpretasikan dan menganalisis data. Metode analisis dapat mencakup uji hipotesis, regresi, analisis varians, dan sebagainya. Materi yang selanjutnya yaitu penelitian kuantitatif. Di antaranya yaitu yang pertama eksperimen, bertujuan untuk menjelaskan dan meramalkan hubungan sebab akibat antara variabel dengan memberikan perlakuan tertentu pada variabel independen. Yang kedua yaitu survei, bertujuan menggambarkan karakteristik, pendapat, perilaku, atau hubungan antara variabel dari populasi antara sampel tertentu menggunakan kuesioner atau observasi. Yang ketiga yaitu kolerasi, bertujuan mengukur tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa memberikan perlakuan antara manipulasi. Yang keempat yaitu studi perbandingan, bertujuan untuk membandingkan dua kelompok atau lebih dalam hal variabel tertentu. Yang kelima yaitu studi perkembangan, tujuan mengukur perubahan atau perkembangan suatu variabel dalam rentang waktu tertentu. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan dari pendekatan kualitatif dan pendekatan kualitatif. Saya menyimpulkan bahwa kriteria tujuan penelitian pada pendekatan kualitatif yaitu memahami, menjelaskan fenomena kompleks, dan pendekatan kuantitatifnya mengukur, menguji hipotesis dengan mengukur objektif atau mencapai generalisasi. Yang kedua, filosofi dasar dalam pendekatan kuantitatif yaitu interpretatif, dan pendekatan kuantitatifnya yaitu positivisme. Yang selanjutnya yaitu jenis data. Pendekatan kualitatifnya interaksi langsung, observasi, mendalam, wawancara. Pada kuantitatifnya terstruktur, kuesioner, observasi, terstruktur, tes. Yang selanjutnya itu peran peneliti. Pada pendekatan kualitatifnya subjektif dan terlibat secara personal. Pada pendekatan kuantitatifnya objektif dan netral, berperan sebagai pengamat dan minim interaksi personal. Yang selanjutnya analisis data. Pada pendekatan kualitatif fleksibel dan interpretatif, menggunakan teknik seperti analisis tematik atau naratif. Pada kuantitatifnya melibatkan teknik statistik matematis untuk menghasilkan generasi berbasis angka. Baik, pada tabel ini menyajikan perbedaan utama antara kedua pendekatan penelitian, membantu peneliti untuk memahami karakteristik masing-masing pendekatan dan memilih metode yang sesuai dengan tujuan penelitian mereka. Alhamdulillah, sekarang udah ada penghujung materi. Terima kasih atas partisipasinya.
Dengan ini saya ucapkan alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.